Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas rangkuman pertanyaan tes wawancara guru penggerak. Semoga Bapak Ibu diberi kemudahan dan lulus tes wawancara guru penggerak. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang sering diajukan dalam tes seleksi wawancara oleh asesor kepada peserta calon guru penggerak. Bapak dan Ibu, sebagai calon peserta pendidikan guru penggerak, setelah membaca hasil rangkuman ini, diharapkan dapat mempersiapkan diri dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat dijadikan sebagai bahan persiapan dan referensi. Tentunya Bapak dan Ibu juga disarankan untuk menyimak kembali esai yang sudah dikerjakan sebelumnya pada saat melakukan proses seleksi awal. Selamat menyimak Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan lulus tes wawancara guru penggerak. Pertanyaan pertama dan yang sering muncul adalah apa pendapat Bapak Ibu mengenai guru penggerak? Pertanyaan selanjutnya, apa saja tugas Bapak Ibu di sekolah saat ini? Pertanyaan ketiga adalah berapa lama Bapak Ibu mengajar? Pertanyaan keempat adalah apa yang mendorong Bapak Ibu sehingga ikut serta dalam program guru penggerak? Bapak Ibu sebaiknya menyiapkan jawaban yang real terkait dengan alasan apa yang mampu menguatkan tekad untuk tiba di titik ini, yaitu tes wawancara. Misalnya Bapak Ibu memiliki motivasi bisa mengembangkan diri melalui kegiatan guru penggerak dan ingin menjadi bagian dari perubahan yang jauh lebih baik guna mewujudkan tujuan utama dari adanya program guru penggerak. Pertanyaan yang kelima adalah apa kelebihan yang Bapak Ibu miliki? Ini juga disarankan disesuaikan dengan esai yang sudah Bapak Ibu isi pada seleksi awal. Pertanyaan keenam adalah apa motivasi Bapak Ibu mengikuti seleksi sebagai calon peserta pendidikan guru penggerak? Pertanyaan ketujuh adalah apa kesulitan terbesar yang pernah Bapak Ibu alami ketika mengajar? Bapak Ibu, ketika mendapatkan pertanyaan yang demikian, maka coba jawab dengan menceritakan atau menjelaskan kendala apa saja yang selama ini dihadapi. Karena seorang profesional merupakan sosok yang sebenarnya tahu di mana letak kelemahan dan kelebihan yang dimiliki. Pertanyaan ke-8 adalah bagaimana langkah-langkah Bapak Ibu dalam mengatasinya? Siapa saja orang yang dilibatkan dalam mengatasi masalah tersebut? Bapak Ibu jangan lupa harus berusaha menyiapkan solusi untuk kendala yang dihadapi tersebut. Karena solusi tersebut pasti akan ditanyakan oleh tim penguji. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kepribadian Bapak Ibu. Apakah akan menyerah ataukah bisa solutif dengan memberikan contoh jalan keluar yang bisa ditempuh. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana hasilnya? Bapak Ibu, pertanyaan ini sering muncul dengan tujuan sejauh mana Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan pihak eksternal dalam proses pengembangan pembelajaran. Misalnya jika Bapak Ibu memiliki motivasi kuat dari internal, maka keterlibatan eksternal tersebut hanya akan menjadi sebatas penguat saja. Sebaiknya Bapak Ibu berikan jawaban
dengan menjelaskan beberapa dukungan yang muncul, misalkan dari pihak keluarga, dari rekan kerja, sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan dari organisasi. Rangkuman pertanyaan ke-10. Bagaimana tanggapan atasan dan rekan guru yang lain? Silahkan Bapak Ibu ceritakan secara real tanggapan positif maupun tanggapan negatif dari atasan ataupun rekan guru yang lain. Rangkuman pertanyaan ke-11. Apakah Bapak Ibu pernah melaksanakan suatu program atau kegiatan yang melebihi dari target yang sudah ditentukan? Silakan Bapak Ibu menceritakan program atau kegiatan yang pernah Bapak Ibu lakukan dan melebihi dari target yang sudah ditentukan. Hal ini tentunya akan menjadi nilai plus tersendiri untuk asesor. Rangkuman pertanyaan ke-12. Jika pernah, apa nama program kegiatannya yang melebihi dari target yang sudah ditentukan? Rangkuman pertanyaan ke-13. Kesulitan apa yang Bapak Ibu hadapi dalam program tersebut? Bapak Ibu, ketika mendapatkan pertanyaan yang demikian, maka cobalah Bapak Ibu menjawab dengan menceritakan atau menjelaskan kendala apa saja yang selama ini dihadapi. Rangkuman pertanyaan ke-14 adalah bagaimana cara Bapak Ibu menyikapi kesulitan dan hambatan tersebut. Bapak Ibu, tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk mengidentifikasi kepribadian Bapak Ibu. Apakah akan menyerah ataukah bisa solutif dengan memberikan contoh jalan keluar yang bisa ditempuh. Rangkuman pertanyaan ke-15. Apa potensi atau kelebihan yang Bapak Ibu miliki? Silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan jawaban isai yang telah Bapak Ibu kerjakan. Rangkuman pertanyaan ke-16. Apa yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk menciptakan sebuah perubahan? Silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan jawaban isai yang telah Bapak Ibu kerjakan. Rangkuman pertanyaan ke-17. Bagaimana menjalin hubungan dengan rekan kerja? Bapak Ibu dapat menjawab dengan alternatif jawaban, misalnya menjadi pendengar yang aktif atau menjadi pendengar yang baik, kemudian berkomunikasi dengan menyenangkan, bersikap jujur, sopan, dan terbuka pada rekan kerja. Pertanyaan ke-18 adalah bagaimana menjalin hubungan dengan atasan di lingkungan kerja. Bapak Ibu, cara membangun hubungan baik dengan atasan dapat dilakukan dengan menjadi pendengar yang baik dan tentunya bersikap ramah dengan atasan. Rangkuman pertanyaan ke-19. Bagaimana cara Bapak Ibu dalam mengambil keputusan? Silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan jawaban isai yang telah Bapak Ibu kerjakan. Rangkuman pertanyaan ke-20. Berikan contoh kejadian ketika Bapak Ibu mengambil keputusan secara langsung tanpa adanya orang lain. Rangkuman pertanyaan ke-21. Bagaimana cara Bapak Ibu mengembangkan diri? Bapak Ibu, jika pertanyaan ini muncul, maka jawablah dengan poin-poin pengembangan diri yang telah dilakukan Bapak Ibu dengan disertai penjelasan yang rinci dan lugas. Misalnya, Bapak Ibu telah menempuh pendidikan S1, S2, atau pelatihan lainnya yang bisa meningkatkan kompetensi diri. Pertanyaan ke-22 adalah apa saja yang telah dilakukan Bapak Ibu untuk meningkatkan kompetensi diri. Jika pertanyaan ini muncul, maka jawablah dengan poin-poin pengembangan diri yang telah dilakukan Bapak Ibu dengan disertai penjelasan yang rinci dan lugas.
Misalnya, Bapak Ibu telah menempuh pendidikan S1, S2, atau jalur pendidikan dan pelatihan lainnya yang bisa meningkatkan kompetensi diri. Atau bisa juga Bapak Ibu menceritakan keterlibatan dalam berbagai bidang pengajaran sehingga akan mampu meyakinkan penguji bahwa Bapak Ibu layak untuk diloloskan. Pertanyaan ke-23 adalah bagaimana dukungan dari pimpinan, rekan kerja, dan keluarga. Bapak Ibu, pertanyaan ini sering muncul dengan tujuan sejauh mana Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan pihak eksternal dalam proses pengembangan pembelajaran. Jika Bapak Ibu memiliki motivasi kuat dari internal, maka keterlibatan eksternal hanya akan menjadi sebatas penguat saja. Sebaiknya Bapak Ibu berikan jawaban dengan menjelaskan beberapa dukungan yang muncul, misalkan dari pihak keluarga, dari pihak pimpinan, ataupun dari pihak rekan kerja. Rangkuman pertanyaan ke-24 adalah apa inovasi atau kreativitas terbaik Bapak Ibu selama menjadi guru? Bapak Ibu, ketika mendapat pertanyaan ini, berikan penjelasan tegas bahwa terbaik dalam hal ini tidak berarti ranah kognitif saja, tapi juga bisa dalam bidang lain seperti ekstrakurikuler. Pertanyaan ke-25 adalah apa dampak dari inovasi atau kreativitas tersebut baik pada peserta didik, rekan guru, sekolah, atau bahkan masyarakat? Jika Bapak Ibu mendapat pertanyaan seperti ini, maka ceritakanlah secara real dampak dari inovasi yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu dan sesuaikan dengan IC yang telah Bapak Ibu kerjakan pada tahap sebelumnya. Rangkuman pertanyaan ke-26. Apakah semua setuju dengan inovasi atau kreativitas tersebut? Bapak Ibu, ketika mendapatkan pertanyaan yang seperti ini, maka coba jawab dengan menceritakan atau menjelaskan kendala apa saja yang dihadapi selama Bapak Ibu melakukan inovasi atau kreativitas tersebut. Pertanyaan ke-27 adalah, adakah yang tidak setuju? Mengapa? Nah, Bapak Ibu, pertanyaan ini bertujuan untuk melihat respon Bapak Ibu ketika tidak mendapatkan dukungan terhadap hal positif yang akan dilakukan di lingkungan kerja. Ketika kita tidak mendapatkan dukungan untuk melakukan hal tertentu, maka sebisa mungkin berikan jawaban berupa respon positif dalam menghadapi hal tersebut. Pertanyaan ke-28 adalah bagaimana Bapak Ibu menyikapi pihak yang tidak setuju pada inovasi yang Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan pertanyaan seperti ini, maka sebisa mungkin berikan jawaban berupa respon positif dalam menghadapi hal tersebut. Rangkuman pertanyaan ke-29 adalah bagaimana cara Bapak Ibu mengajak rekan guru untuk maju? Silahkan Bapak Ibu sesuaikan dengan IC yang telah Bapak Ibu kerjakan, yaitu cara atau metode yang Bapak Ibu gunakan untuk mengajak rekan guru untuk maju. Rangkuman pertanyaan ke-30. Apakah Bapak Ibu pernah mencari pengetahuan secara mandiri? Silakan Bapak Ibu ceritakan secara real pengalaman dalam mencari pengetahuan secara mandiri. Pertanyaan ke-31. Apakah Bapak Ibu pernah memotivasi orang lain untuk maju? Bapak Ibu memberikan motivasi kepada rekan sejawat bisa ditunjukkan dengan hasil kerja nyata Bapak Ibu selama ini, baik dalam pembelajaran maupun dalam suasana sehari-hari. Bapak Ibu berikanlah jawaban secara nyata bentuk motivasi yang diberikan untuk orang lain
untuk bisa melangkah maju. Rangkuman pertanyaan ke-32. Apabila lolos seleksi, apa strategi Bapak Ibu supaya bisa menyelesaikan program guru penggerak dari awal sampai selesai? Untuk pertanyaan seperti ini, Bapak Ibu bisa menjawabnya dengan memanfaatkan sosial media dengan baik, sehingga bisa menyelesaikan program guru penggerak dari awal sampai selesai. Rangkuman pertanyaan ke-33. Jika Bapak Ibu lolos seleksi sebagai guru penggerak, hal apa yang akan Bapak Ibu lakukan terhadap peserta didik maupun sekolah tempat Bapak Ibu bertugas? Silakan Bapak Ibu menyampaikan program yang akan Bapak Ibu lakukan, tentunya yang dapat memberi manfaat kepada peserta didik, sekolah, dan lingkungan tempat Bapak Ibu bertugas. Itulah beberapa rangkuman pertanyaan yang sering muncul saat tes wawancara program guru penggerak yang bisa dijadikan acuan atau referensi Bapak Ibu untuk belajar. Terima kasih sudah menonton. Mohon dukungan, subscribe, like, dan share. Semoga sukses menjadi guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.